Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswi kelas 7H dan 7I. Pagi ini kita akan belajar matematika bab yang ketiga, yaitu bab aljabar. Langsung saja. Aljabar itu apa? Suatu bentuk aljabar terdiri atas bilangan dan variabel serta kombinasi dari keduanya melalui operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perpangkatan. Contoh aljabar itu seperti apa? Di sini tadi sudah disebutkan bahwa aljabar itu memuat suatu bilangan, kemudian ada variabel dan juga ada operasi. Contohnya misalkan ada 2x kuadrat ditambah 3y plus 5. Ya, jadi ada bilangan, berarti di sini ada angka 2, ada angka 3, ada angka 5. Juga ada variabel, variabel itu berarti ada huruf x, ada huruf y atau huruf-huruf yang lain nantinya, dan juga ada operasi bilangan. Di sini ada penjumlahan, ada penjumlahan juga, mungkin nanti ada pengurangan, dan juga di sini ada perpangkatan. Nah, bentuk yang seperti inilah nanti yang disebut dengan aljabar. Berikutnya, unsur-unsur pada bentuk aljabar yang harus kalian ketahui. Ini contohnya ada 2x kuadrat ditambah 5y dikurangi 15. Ini bentuk aljabar ya. Ada bilangannya, ada variabelnya, ada operasi bilangannya. Unsur-unsur yang perlu kalian ketahui, yang pertama adalah bilangan ya. Kalau di sini ada angka 2, kemudian ada angka 5, dan juga ada angka min 15. Kalau negatif disebutkan negatif. Angka ini nanti atau bilangan ini nanti dalam aljabar disebutnya sebagai koefisien. Ya, nyebutnya. Kemudian ada huruf x di sini, kemudian ada huruf y, dan mungkin nanti ada huruf yang lainnya. Nah, huruf-huruf pada bentuk aljabar ini nanti disebut sebagai variabel. Kemudian di sini ada angka, di sampingnya ada huruf. Ini ada angka, di sampingnya juga ada huruf. Tetapi yang terakhir ini cuman ada angka saja, yaitu min 15. Nah, kalau dalam bentuk aljabar dan di sana cuman ada angka sendirian tanpa adanya variabel, maka min 15 di sini itu nanti disebutnya sebagai konstanta. Ya. Jadi konstanta itu adalah angka yang tidak diikuti oleh variabel pada bentuk aljabar. Diingat-ingat ya. Saya ulang lagi. Bilangan pada bentuk aljabar disebutnya koefisien. Huruf pada bentuk aljabar disebutnya variabel, sedangkan bilangan yang tidak diikuti oleh variabel disebutnya sebagai konstanta. Kita lanjutkan. Mengenal suku sejenis. Nah, selain koefisien, variabel, dan konstanta, di aljabar juga ada yang disebut dengan suku. Suku itu apa? Kalau di aljabar, kalau kalian perhatikan ya, bentuk aljabar ini ada 3x kuadrat ditambah 5y kuadrat dikurangi 2x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurangi 3x ditambah 2y dikurangi 6. Kalau kalian perhatikan, ada kelompok-kelompok angka dan huruf yang dipisahkan oleh tanda operasi. Tanda operasi itu bisa penjumlahan, bisa pengurangan. Nah, bagian-bagian inilah yang disebut sebagai suku. Jadi suku pertama ada 3x kuadrat. Suku kedua ada 5y kuadrat. Suku ketiga ada min 2x kuadrat. Suku keempat ada 4y kuadrat. Suku kelima ada min 3x. Suku keenam ada 2y. Dan yang terakhir ada negatif 6. Nah, pembagian-pembagian seperti inilah yang disebut dengan suku. Lalu suku jenis itu yang seperti apa? Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat dari masing-masing variabel juga sama besar. Kalau kalian perhatikan, ini kan punya variabel x kuadrat. Ini punya variabel y kuadrat. Ini x kuadrat, ini y kuadrat, ini x pangkat 1, yang ini y pangkat 1, dan ini tidak punya variabel.
Berarti yang sejenis, yang variabelnya sama, pangkat variabelnya juga sama. Maka yang 3x kuadrat sejenis dengan min 2x kuadrat karena sama-sama variabelnya x dan pangkatnya sama-sama 2. Yang 5y kuadrat sejenis dengan 4y kuadrat, sama-sama punya y variabelnya dan y-nya juga sama-sama pangkat 2. Min 3x sejenis dengan tidak ada ya, tidak ada. 2y juga tidak punya sejenis dan min 6 juga tidak ada suku yang sejenis. Jadi ingat bahwasanya suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat dari masing-masing variabel juga sama besar. Sama-sama variabel x, pangkatnya sama-sama 2. Sama-sama variabel y, pangkatnya juga sama-sama 2. Berarti 3x kuadrat ini dengan min 3x ini meskipun sama-sama x ini tidak sejenis karena yang depan ini pangkatnya 2, yang belakang ini pangkatnya 1 atau ini tidak ditulis, berarti tidak sejenis karena variabel atau pangkat variabelnya tidak sama. Yang satu pangkat 2, yang satunya pangkat 1. Kalau suku sejenis harus sama variabelnya, pangkatnya juga sama besar. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya cara menyederhanakan bentuk aljabar. Sederhanakan bentuk aljabar berikut, ada 2 soal ya. Untuk menyederhanakan bentuk aljabar, kalian cukup menjumlahkan dan mengurangkan ya koefisien dari bentuk aljabar itu, tetapi hanya untuk yang suku-suku sejenis. Nah, kita coba kerjakan yang pertama. Di sini ada 2x kuadrat ditambah 4x min 5 ditambah 3x kuadrat min 6x ditambah 8. Maka cara menyederhanakannya, kalian tentukan yang sejenis dulu. 2x kuadrat sejenis dengan plus 3x kuadrat ya. Kemudian 4x sejenis dengan min 6x. Jadi kalau di sini min, ya di sini tulis min. Kalau di sini plus, di sini tulis plus. Yang ketiga, min 5 sejenis dengan plus 8 karena sama-sama tidak punya variabel. Ini sama-sama variabelnya x, ini sama-sama variabelnya x pangkatnya 2. Setelah dikumpulkan seperti ini, kalian tinggal jumlahkan atau kurangkan angkanya. 2 tambah 3 jadinya 6. X-nya kuadrat tetap 4 dikurangi 6 berarti negatif 2x. Min 5 ditambah 8 hasilnya plus 3. Bisa kita sambung 6x kuadrat min 2x plus 3. Jadi bentuk sederhana dari 2x kuadrat plus 4x min 5 ditambah 3x kuadrat min 6x ditambah 8 hasilnya adalah 6x kuadrat min 2x plus 3. Itu sudah jelas ya. Untuk soal nomor 2 silahkan dikerjakan, tulis jawaban kalian di kolom komentar di Google Form, di Google Classroom maksud saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.